Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel seputar tutorial. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala aktivitas dan rezekinya ya teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membuat seputar tutorial bagaimana caranya mengubah kuota Akses yang teman-teman punya, yaitu kuota Akses conference dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah menjadi kuota yang bisa digunakan di semua aplikasi untuk mengakses internet atau kuota reguler ya teman-teman ya. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin mengikuti giveaway, silahkan dilihat caranya di link deskripsi video ini. Dan juga jangan lupa kita bangun channel ini sama-sama dengan klik subscribe, kemudian like video ini sebanyak-banyaknya, dan komen jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan dan akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman semuanya ya. Nah, untuk tidak memperpanjang pembukaannya dalam video ini, kita langsung saja kepada caranya ya teman-teman ya. Untuk perhatian buat teman-teman semuanya agar kuota ini bisa berguna dan bisa connect di tempat teman-teman, maka diharapkan kepada teman-teman yang menonton video ini untuk tidak men-skip videonya agar mendapatkan setiap informasi yang kita berikan di video ini secara full ya teman-teman ya. Karena satu kali men-skip video akan ketinggalan informasi yang berakibat kepada fatal dan tidak connect di TKP teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, yang pertama adalah teman-teman, kita hari ini kita menggunakan kuota dari bantuan pemerintah, yaitu kuota yang diberikan untuk belajar ya teman-teman ya, dimana kita menggunakan kartu Akses untuk mengubahnya ya teman-teman, karena kuota kita dikirimkan ke kartu yang telah kita daftarkan, yaitu kartu Akses. Oke, baik teman-teman, seperti sebelumnya kita pergi ke setelan. Nah, di bagian setelan ini teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan sebaik-baiknya ya, agar betul-betul bisa connect di TKP teman-teman. Nah, cara ini sudah diuji kepada 100 orang yang beda TKP di seluruh Indonesia, dan semuanya bisa connect ya teman-teman tanpa ada kendala satupun ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang akan skip video ini, maka mungkin barangkali tidak mendapatkan informasi atau cara-caranya yang full, sehingga memang tidak akan bisa connect mungkin ya teman-teman ya. Oke, setelah ini silahkan teman-teman pergi ke kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, di bagian ini teman-teman semuanya, silahkan teman-teman pergi ke tempat di mana teman-teman meletakkan data seluler ya teman-teman ya. Kalau saya meletakkan data seluler di slot SIM 2, berarti kita harus pergi ke SIM 2 untuk pengaturannya ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini jangan sampai ada yang salah ya teman-teman ya. Kita langsung pergi ke SIM 2. Setelah itu ya teman-teman ya, pastikan teman-teman itu menggunakan kartu yang telah diisi kuota belajar yang dari pemerintah ya teman-teman, ataupun kuota yang dibeli sendiri, kuota belajarnya yang Rp10 30 GB di aplikasi AksesNet. Itu pun juga bisa digunakan dengan cara ini ya teman-teman ya. Nah, di cara ini dijamin worth dan bisa di semua TKP teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, setelah sampai di setelan kartu SIM-nya, teman-teman langsung pergi ke nama titik akses atau APN-nya ya teman-teman ya. Dan cara ini betul-betul real dan tidak memakai aplikasi apapun, karena aplikasi VPN yang digunakan atau aplikasi pembantu itu dapat merusak handphone teman-teman, terutama sinyal dari handphone teman-teman itu akan menjadi lelet, dan juga data-data handphone teman-teman itu juga akan mudah diretas gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak disarankan ya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman pergi ke sini, ke pengaturan yang sudah kita buat. Baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu agar teman-teman mengerti dan tidak ada yang miskomunikasi dalam memasukkan kode-kode yang kita berikan. Yang pertama, namanya. Untuk nama terserah teman-teman ya, karena nama tidak berpengaruh terhadap connect atau tidaknya. Jadi terserah teman-teman memberikan nama apa. Tetapi kalau teman-teman ingin menyamakan, silahkan ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini saya memberikan nama Akses
strip conference ya teman-teman ya, exit strip conference, tulisannya seperti itu teman-teman ya. Terserah teman-teman mau memberikan nama seperti apa karena tidak akan berpengaruh ya teman-teman ya. Kemudian setelah teman-teman memberikan nama, silahkan diklik OK ya teman-teman ya. Nah setelah itu baru disamakan semuanya ya teman-teman ya, baik itu VPN, proxy, port, dan nama penggunanya. Kita masuk ke VPN nya ya teman-teman ya. Untuk VPN-nya teman-teman harus memasukkan sesuai dengan yang ada di video ya teman-teman ya, yaitu zoom.meeting ya teman-teman ya. Nah tulisannya jangan sampai salah dan dipisahkan dengan tanda titik di tengah-tengah kata-katanya ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Tulisannya harus tulisan kecil semua, tidak satupun menggunakan tulisan atau huruf besar ya teman-teman ya. Jadi zoom.meeting dan di akhirnya tidak diberikan spasi ya, karena kalau satu spasi itu berakibat fatal dan tidak akan connect teman-teman ya. Jadi jangan diberikan spasi gitu ya teman-teman ya. Nah setelah ini teman-teman klik OK. Setelah itu kita akan pergi ke proxy-nya. Proxy-nya harus dan wajib disamakan seperti yang ada di video ya teman-teman ya. Proxy kali ini kita menggunakan yaitu proxy 8080 ya teman-teman. Ini proxy yang paling kenceng, yang paling bagus dan paling baik di TKP kita masing-masing ya, untuk kartu Access teman-teman ya. Nah setelah memasukkan ini teman-teman langsung pergi dan tekan OK. Setelah itu masukkan portnya ya teman-teman ya, dimana untuk kali ini kita akan menggunakan port 9999 ya teman-teman ya. Port ini dijamin bisa di semua TKP dan sudah diuji coba ke teman-teman kita yang lain beda TKP se-Indonesia ya teman-teman ya. Dan ini caranya dijamin worth jika seandainya teman-teman mengikuti langkahnya dari awal sampai akhir tanpa di skip. Oke teman-teman, kita klik OK. Setelah itu teman-teman masukkan nama pengguna. Nama pengguna disamakan dengan nama VPN tadi ya teman-teman ya, yaitu zoom.meeting ya teman-teman, double O dan double E ya teman-teman. Dan di tengah-tengah diberikan tanda titik dan tidak dipisahkan dengan spasi di akhir ya teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti itu teman-teman silahkan klik OK. Kemudian sandi ya teman-teman ya. Untuk sandi silahkan teman-teman perhatikan, sandinya adalah Zoom, kemudian meeting ya teman-teman ya. Nah sandinya adalah Zoom meeting ya, jangan sampai salah tulisannya ya teman-teman ya. Zoom meeting itu sandinya teman-teman ya, dan menggunakan huruf besar semuanya, kemudian tidak dipisahkan dengan spasi di akhirnya teman-teman. Setelah itu teman-teman klik OK teman-teman. Kemudian untuk server itu tidak perlu diatur ya, biarkan sistemnya menyesuaikan dengan TKP teman-teman masing-masing. Kemudian silakan klik OK. Setelah itu MMSC-nya juga tidak perlu diatur teman-teman ya, biarkan MMSC ini menyesuaikan dengan TKP teman-teman agar lebih mudah dan bisa connect ya teman-teman ya. Silakan diklik OK aja teman-teman. Kemudian yang paling terpenting adalah kita mengatur proxy MMS-nya ya teman-teman ya. Nah untuk kali ini proxy MMS yang kita gunakan, yang sudah kita uji coba dan bisa connect itu adalah 168.130.66.5 ya teman-teman ya. Jadi proxinya adalah 168.130.66.5 ya teman-teman ya. Jangan sampai salah dalam memasukkan huruf dan juga tanda bacanya, dan tidak diakhiri dengan spasi di belakangnya ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini teman-teman sudah memasukkannya, atau di screenshot ataupun dicatat juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Silakan teman-teman klik OK aja teman-teman. Setelah itu teman-teman masuk ke port MMS-nya, dimana kali ini kita menggunakan port 8080 ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman langsung klik OK. Kemudian untuk MCC dan MNC-nya itu tidak perlu diatur, alias biarkan saja seperti pengaturan di handphone teman-teman masing-masing. Setiap daerah berbeda MCC dan MNC-nya. Ketika diatur dan dirubah maka dia tidak akan connect sama sekali ya.
kalau saya menggunakan MCC 510, mungkin di HP teman-teman menggunakan 511, itu jangan dirubah ke 510 sesuai video teman-teman, karena tidak akan connect nantinya. Jadi MCC dan MNC silakan sesuai dengan apa yang tertera di smartphone teman-teman semuanya ya. Kemudian klik OK. Kalau MNC saya 11, klik OK. Kemudian yang paling penting jenis autentikasi, silakan teman-teman ubah ke PIP atau PUB ya teman-teman ya, PIP. Silakan teman-teman ubah. Kemudian setelah itu klik OK saja. Kemudian yang paling penting juga adalah jenis VPN-nya teman-teman. Untuk jenis VPN agak panjang dikit ya, tetapi tidak apa-apa, silakan di screenshot ataupun dicatat ya teman-teman ya, agar bisa connect di tempat teman-teman dan jangan sampai salah satu huruf pun dan tanda bacanya juga ya teman-teman ya. Dimana jenis VPN yang kita gunakan adalah default, DEFAULT, kemudian koma MMS, kemudian koma Classroom, SSO, kemudian Google, koma Zoom ya. Sekali lagi saya ulangi ya teman-teman ya, default, MMS, Classroom, Google, Zoom, dan di akhirnya jangan diberikan spasi ya teman-teman ya. Nah, inilah jenis VPN yang kita gunakan ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman langsung bisa klik OK saja. Setelah itu teman-teman pergi ke protokol VPN dan pilih IPv4 ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, IPv4, jangan yang lain ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman klik OK aja. Kemudian pergi ke protokol roaming VPN-nya, dimana protokol roaming VPN-nya juga IPv4 ya teman-teman ya. Kemudian klik OK saja. Kemudian di bawahnya ada operator, dan di bagian operatornya silahkan teman-teman isi dengan LTE ya, atau mengunci jaringan 4G teman-teman di smartphone teman-teman ya. Jadi secara otomatis dia akan terkunci di 4G dan tidak akan pindah ke 3G ya, sehingga pengaturannya lebih kencang untuk jaringan dan bisa connect ya teman-teman ya. Silahkan pilih LTE. Setelah itu teman-teman tekan OK saja ya teman-teman. Nah, setelah pengaturan ini selesai semua ya teman-teman, silahkan teman-teman simpan VPN atau edit titik akses yang telah kita buat barusan ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba simpan seperti ini. Setelah teman-teman simpan, silahkan teman-teman pilih yang barusan kita buat seperti ini. Nah, setelah kita pilih seperti itu, biarkan sinyalnya muncul di bagian bar di atas untuk mendeteksi sinyal internet teman-teman sendiri ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal kembalikan saja, dan kita akan buka YouTube dan sebagainya ya teman-teman ya, sehingga nanti bisa kita buktikan connect apa tidaknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung buka YouTube ya teman-teman ya, dimana kita akan membuktikan VPN yang barusan kita buat apakah bisa dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan di sini ternyata bisa teman-teman, dan lancar sekali. Ini VPN terbaru hari ini yang kemudian bisa, mudah-mudahan kita berharap bisa di semua TKP teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bisa, silahkan di komen di bawah TKP-nya mana. Kemudian bagi teman-teman yang mengalami kendala yang lainnya juga bisa untuk di komen, biar kita jadikan semua solusinya di channel ini teman-teman. Yang penting teman-teman bisa untuk subscribe channel ini dan juga tekan notifikasinya agar mendapatkan semua informasi yang kita berikan secara cepat ya teman-teman ya. Nah, kita coba satu video dulu teman-teman untuk membuktikan apakah VPN atau kode proxy yang telah kita buat ini bisa berjalan atau tidaknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa teman-teman, dan semua thumbnail yang di bawahnya terputar atau muncul teman-teman ya. Ini artinya sinyal internet kita sudah mulai digunakan dan kuota Kemdikbud kita sudah mulai untuk dikuras ya teman-teman ya. Ini cara terbaru ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memang betul-betul ingin mengubahnya, silakan tekan subscribe channel ini agar bisa teman-teman mendapatkan notifikasi dan juga informasi yang akan kita update dari masalah-masalah yang ada di TKP teman masing-masing ya teman-teman ya. Nah, ini videonya bisa ya teman-teman ya. Kemudian coba kita cari satu video lagi. Kita refresh.
Kita cari satu video lagi ya teman-teman ya. Kita ambil video ini aja. Nah, akhirnya bisa ya teman-teman ya, dan lancar sekali ya teman-teman. Kita lihat speknya di 480, nanti akan berubah secara otomatis ke 720 tergantung dari sinyal handphone teman-teman masing-masing di TKP teman-teman juga ya teman-teman ya. Nah, ini artinya bisa dan bisa digunakan kuotanya, dan selamat mencoba bagi teman-teman semuanya, semoga sukses. Dan juga satu lagi teman-teman, saya tidak menggunakan aplikasi pembantu apapun, dimana coba kita lihat di sini ada notifikasinya, juga tidak menggunakan apapun. Kita hanya menggunakan kartu dan juga notifikasi rekam layar aja ya teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan apapun ya. Ini betul-betul real dan bisa digunakan di semua TKP. Bagi teman-teman jangan lupa untuk komen, karena dari komentar itulah kemudian kita akan carikan solusinya. See you di next video dan selamat beraktivitas.